Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah hamda syakirin wa nu'minu biha imana muqinin wa nuqirru biwahdaniyatihi iqrara sadiqin. Wa nashhadu an la ilaha illallah Rabbul alamin wa mukallifu jinni wal inis wal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Allahumma salli wa sallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Ingkang kawula hormati sedaya para kiai, para asatid, para sesepuh, wa fi muqaddimatihim Kiai Haji Imam nggih Haji Imam lan sedaya para kiai, para asatid, para sesepuh yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Begitu pula segenap takmir Masjid Al-Falah, Darul Falah, yang kesemuanya tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Mudah-mudahan para kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, dan segenap takmir Masjid Darul Falah semua dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula panitia penyelenggara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan haul daripada para masyayikh, mudah-mudahan mereka semua dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di acara yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama-sama kita memuliakan, mengagungkan, mengistimewakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu majlis yang mulia, suatu majlis yang dapat menambah ta'alluq kita, hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majlis yang mulia ini, tidak bangun dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita baca di majelis yang mulia ini disampaikan oleh Allah kepada para masyayikh. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sudah seharusnya Pak Bu, kula lan panjenengan sedaya niki memuliakan, mengistimewakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang berkat Kanjeng Nabi Pak Bu, kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan, keistimewaan niku sedaya berkati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Pak Bu, Profesor Doktor
As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau sampai mengatakan dalam kitabnya bahwasanya malam Maulid itu adalah malam yang paling mulia, bahkan melebihi kemuliaan malam Lailatul Qadar. Tuh bayang no Pak Bu, boten sembarangan niki malam Maulid, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau menjawab dengan beberapa jawaban. Yang intinya beliau mengatakan tidak mungkin ada malam Lailatul Qadar kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Diberikannya malam Lailatul Qadar itu berkatnya Nabi Muhammad SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu para hadirin, memang seharusnya kita sebagai umat Nabi memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita Pak Bu, umat Nabi yang dapat barokah Kanjeng Nabi, Allah saja yang menciptakan Nabi Muhammad itu mengistimewakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya saya kulon panjenengan Pak Bu maos Maulid tiba yang meriku disebutkan fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Ketika Rasul SAW dilahirkan, niku arsnya Allah bergembira. Taraban wastibsyara, tarab bergembira Pak Bu. Kursi Allah ditambah kewibawaannya. Wamtala'atis samawatu anwara, Allah menghias langit dengan cahaya untuk menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para malaikat mengucapkan tahlil, memuji Allah, tamjid, mengucap istighfar. Mereka mengucapkan itu semua menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Lu bayangno Pak Bu niku Allah yang menciptakan beliau. Apalagi kita sebagai umatnya. Sudah seharusnya Pak Bu kita memuliakan, mengistimewakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hari-hari yang mulia niku kata Pak Bu, wonten namine hari jadi desa, wonten malih namine HUT kota, wonten malih hari kemerdekaan Indonesia. Itu semua hari-hari boleh kita rayakan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu ingat Pak Bu, kota tidak mungkin ada, negara tidak mungkin ada, bahkan langit beserta isinya tidak mungkin ada kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah Kanjeng Nabi Pak Bu, semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena niku Pak Bu, teng Brunei Darussalam niku, teng Brunei niku perayaan Maulid lebih meriah daripada hari kemerdekaan Brunei. Sultan Brunei niku ditanggleti Pak Bu. Loh kok bisa Sultan? Hari Maulid kok lebih meriah daripada hari kemerdekaan Brunei? Dijawab kali Sultan Brunei, kalau hari kemerdekaan Brunei itu kegembiraannya khusus untuk rakyat Brunei saja. Tapi kalau hari kelahiran Nabi Muhammad itu hari kemerdekaan untuk alam semesta. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu Pak Bu, kalau sudah perayaan Maulid harus kita memuliakan, meramaikan, mengistimewakan demi cinta kita, hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah tambah tahun tambah rame, tambah meriah. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Bahkan Pak Bu, semua ini makhluk Allah itu diciptakan dari cahaya Rasulullah SAW. Teng Maulid
Al-Habsyi Simtud Duror, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau menyebutkan dalam maulidnya, waqad warada an Abdul Razak bisanadihi an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqal qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Suatu ketika Pak Bu, wonten setunggal sahabat namine sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir niki datang kepada Nabi bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, apa yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu ini? Sebelum Allah menciptakan dunia beserta isinya, sebelum Allah menciptakan langit beserta isinya, surga, neraka beserta isinya, apa yang Allah ciptakan? Itu pertanyaan sahabat Jabir kepada Nabi Muhammad SAW. Maka apa jawaban beliau Rasulullah? Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ketahuilah wahai Jabir, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu ini, Allah telah menciptakan nur, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Nabi, kata Rasulullah, min nurihi, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Bu, yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu cahaya Kanjeng Nabi. Allah menciptakan cahaya Rasulullah itu dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Habib Ali mengatakan, wa minhu tafarra al-wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqadam. Dan dari cahaya itu, kata beliau, Allah menciptakan makhluk-makhluk Allah yang terdahulu dan makhluk-makhluk yang akan datang. Semua itu diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu para hadirin, sebagai umat Nabi, kita harus bergembira, memeriahkan, memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang sangat cinta kepada umatnya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang mensifati beliau dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian wahai umat manusia seorang rasul, seorang utusan Allah, yang mana sifat seorang rasul tersebut, beliau merasa susah kalau umatnya susah. Niku Nabi Muhammad SAW. Harisun alaikum, seorang nabi, seorang rasul yang betul-betul peduli dengan kebahagiaan kalian. Seorang nabi, seorang rasul, bil mu'minina raufur rahim, selalu berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Pak Bu, sedikit kita kaji satu hadis, yang mana hadis ini menunjukkan bagaimana kecintaan Rasul kepada umatnya. Dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan demikian Pak Bu, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nabi mengatakan sedaya umatku itu masuk ke dalam surga kecuali mereka yang tidak mau. Nabi mengatakan semua umatku masuk surga kecuali mereka yang tidak mau. Nabi Pak Bu ketika menjelaskan ini hadis di hadapan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum, sahabat niku kaget Pak Bu, bingung sahabat niku, kok wonten tiang diajak masuk surga kok mboten purun.
Nabi mengatakan semua umatku masuk surga kecuali mereka yang tidak mau. Sahabat ketika mendengar itu bingung, Mbak. Diajak masuk surga kok mboten purun, kok ndak mau ini orang. Jangankan surga, Pak, Bu. Kita dikasih kenikmatan dunia mboten nolak. Nggih napa mboten, Bu? Sampean, Bu, dikasih mobil baru. Purun apa mboten? Sampean, Pak, dikei bojo anyar, gelem napa mboten, Pak? Jawabnya tengah hati masing-masing. Kita dikasih kenikmatan dunia, mungkin mobil yang baru, rumah yang baru, HP yang baru, ndak nolak kok kita. Makanya sahabat bingung, kok ada orang diajak masuk surga kok ndak mau. Bingung sahabat ini. Maka karena mereka bingung, memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata sahabat? Waman ya'ba ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, yang ndak mau ini ku sinten? Siapa mereka yang ndak mau wahai Rasulullah? Surga nih, Pak. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, kata Rasulullah. Yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Yang tidak taat kepadaku, bermaksiat kepada Nabi, maka dia tidak mau masuk surga. Coba sampean perhatiin, Pak, Bu. Ini bagaimana rahmat Nabi, kasih sayang Nabi kepada umatnya. Nabi niku nyebut neraka gawe umat niku abot, Pak, Bu. Nabi mengatakan yang taat kepadaku masuk surga, yang bermaksiat tidak mau masuk surga. Lu mesti lah ngeten, Mbak, Bu. Yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak taat masuk neraka. Lah mesti ngeten ngene apa mboten? Loh, Nabi niku berat para hadirin nyebut neraka gawe umat niku. Makanya beliau mengatakan yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak taat berarti dia tidak mau masuk surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, itu bukti bagaimana kasih sayang Rasul kepada umatnya. Sampai-sampai nyebut neraka niku abot, Pak. Makanya sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang betul-betul peduli kepada kalian. Seorang nabi yang merasa sakit apabila umatnya sakit. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, zinten, Pak, Bu, siapa mereka yang tidak mau masuk surga bersama Nabi? Ada beberapa hadis. Yang kita kaji satu saja, Pak, Bu. Setunggal mawon, mboten kata. Dalam satu keterangan Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata dayyuth, kata Rasulullah. Tidak masuk surga itu ad-dayyuth. Sinten dayyuth niku, Pak? Ulama menjelaskan mereka yang tidak punya kecemburuan kepada istrinya atau kepada anak perempuannya. Itu orang tidak mungkin masuk surga, kata Rasulullah. Membiarkan anak perempuannya keluar dengan laki-laki, goncengan, kadang-kadang delok biskup, melaku-melaku teng alun-alun, itu bapak yang dayut, gak mungkin mlebu surga. Seorang suami yang membiarkan istrinya goncengan dengan laki-laki lain bukan mahramnya, membiarkan istrinya keluar rumah membuka auratnya, anak perempuannya membuka auratnya, niku laki-laki yang dayut, ndak mungkin masuk surga. Kadang-kadang, Pak, duwe anak perawan umure 17 tahun, kelambine adike sing 3 tahun lho digawe ae. Ya napa mboten? Orang tua seperti itu dayuth, kata Rasulullah, tidak mungkin masuk surga. Padahal, Pak, Bu, surga itu sebelum 500 tahun sudah kecium harum. Baunya sudah keciuman 500 tahun sebelum masuk surga. Seorang orang tua yang seperti itu, kata Nabi, tidak punya kecemburuan, itu tidak akan masuk surga. Oleh karena itu, para hadirin,
hadirat rahimakumullah, pentingnya kita memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Anak kita perlu diberi pendidikan yang baik, Pak Bu. Dimasukkan pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah diniyah, supaya tahu mereka mana yang halal, mana yang haram, mana yang mendatangkan murkanya Allah supaya dijauhi, mana yang mendapatkan barokahnya Allah dilakukan. Tidak mungkin anak kita itu, Pak Bu, menjadi anak yang soleh, anak yang solehah kalau mereka tidak ngaji, kalau tidak belajar ilmunya Nabi Muhammad, kalau tidak belajar sejarah Nabi Muhammad SAW. Niki wonten setunggal cerita, Pak Bu. Cerita ini kita ambil pelajaran. Dulu guru saya, Sayyidil Walid Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, beliau pernah bercerita, dulu di Mesir itu ada seorang laki-laki ini, Pak Bu, mendapatkan gelar dengan sebutan syabun miski, laki-laki yang mempunyai bau seperti minyak kasturi, baunya wangi. Loh kok bisa? Nah, ceritanya, Pak Bu, ceritanya laki-laki ini kerjaannya nukang. Oh, ada yang bocor, dibetulkan, dipanggil ke sana, betulkan ledeng, betul, dipanggil sana, betulkan atap yang bocor, genteng yang rusak. Kerjaannya nukang. Tapi masih tukang ganteng, tapi bonek tukang teng mriki ganteng-ganteng Bu. Tukang Mesir nih Pak Bu nih. Nah, ada perempuan Mesir yang tertarik karena ketampanannya, karena ganteng nih. Akhirnya ingin berbuat maksiat dengan pemuda ini. Pura-pura gendengnya bocor. Mas, mungkin bahasa kita gitu ya. Rumah saya bocor, bisa nggak dibetulkan? Oh ya Mbak, niki husnudon Mbak. Sebentar lagi saya ke rumah jenengan. Oh ya, saya tunggu di rumah. Berangkat ke rumah perempuan ini. Setelah ke rumah perempuan ditanya, mana Mbak yang bocor? Oh di dalam Mas. Masuk nih Pak. Sudah masuk? Mana Mbak? Oh masuk lagi di dalam kamar saya. Husnudon Pak. Masuk lagi nih. Ketika sudah masuk langsung dikunci sama perempuan ini. Ayo, kamu harus melayani saya sekarang. Kata laki-laki ini, astagfirullahaladzim, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Cari ini sing wedok wis kate akhafullah. Pokoknya harus kamu melayani saya. Kalau enggak, saya akan teriak. Kamu ingin memperkosa saya. Wah, bisa dibunuh, Pak. Bahaya. Dia masuk rumah ini. Bingungin laki-laki. Lu bayangkan, Pak. Mempunyai kekuatan iman sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergoda sama sekali. Kenapa? Sebabnya masih nukang ngaji, belajar ilmu agama. Makanya Pak Bu, anak-anak kita ini belajar bukan untuk jadi kiai, bukan untuk jadi ustadz, tapi untuk membentengi diri mereka dari maksiat, supaya menjadi orang yang baik. Terserah anak kita mau jadi apa Pak Bu. Mau jadi pejabat, silahkan. Cita-citanya jadi pejabat. Tapi pejabat yang ngaji, tahu agama. Sehingga kalau menjadi pejabat, pejabat yang soleh. Oh mau jadi insinyur, silahkan. Tapi insinyur yang soleh. Mau jadi polisi, mau jadi TNI, silakan. Mau jadi apapun, dokter, silakan. Tapi ngaji. Sehingga apapun profesi mereka, mereka tahu syariat Nabi, mereka terbentengi daripada maksiat. Dan ini tukang Pak Bu, boten kiai, boten santri, tukang tapi ngaji. Makanya berani menolak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga laki-laki ini akhirnya mengatakan sama perempuan ini, Mbak, saya boleh tidak minta waktu? Apa? Saya mandi dulu. Saya kan nukang, mambu keringet nih. Masih ganteng nek mambu sampean gelem Bu. Boten gelem nggih. Saya mandi dulu, kan enak nanti.
Oh kata perempuan, oh ya wis ganteng wangi pisan. Masuk kamar mandi Pak Bu. Di kamar mandi laki-laki ini apa? Mikir, ya Allah bagaimana saya bisa lepas daripada fitnah ini. Yang ada di pikirannya seperti itu. Subhanallah, subhanallah Pak Bu. Dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ilhamnya? Buang air besar. Coba dibayangno Bu, gak enak iki. Ketika sudah buang air besar, kotorannya itu diambil, ditoletkin ke mukanya. Coba dibayangno gak mangan sampean kok. Di badannya. Oh, semua diusapkan, dijadikan lulur. Lulur herbal nih Ibu. Tanpa bahan pengawet. Ya. Diusapkan ke semua badannya. Ya. Nah, ketika sudah seperti itu, keluar kamar mandi. Ayo, mau kamu sama saya? Lu masih yang ganteng nek ngono Bu, gak mungkin gelem, gini apa mboten? Katanya perempuan, roh keluar kamu. Oh keluar, lari dia. Ketika lari, setiap orang ini lari, semua kebauan. Ki wonten sepiteng bocor niki. Ya. Mungkin kotoran wong Mesir mambu temenan Bu ya. Sampai masuk ke rumahnya. Masuk ke rumahnya mandi Pak Bu. Ketika mandi ndak hilang-hilang baunya. Bau kotornya ndak boten hilang-hilang. Akhirnya dia istighfar, tawasul kali Kanjeng Nabi, sholawatan sampai ketiduran. Ketika ketiduran, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika ketemu Kanjeng Nabi di mimpinya Pak Bu, apa kata Rasulullah? Ana aftakhir bika ya syab. Wahai pemuda, aku bangga denganmu. Dibanggakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu bayangno Pak Bu? Ya. Kemudian Nabi menawarkan, kamu kepingin apa wahai pemuda? Kamu kepingin apa? Maka pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak kepingin apa-apa Kanjeng Nabi. Saya cuma kepingin bau badan saya dihilangkan. Niki tetangga-tetangga saya semua bau semua. Gara-gara bau yang tidak enak dari badan saya. Maka Nabi mengatakan, iktarib, mendekat kamu. Dipeluk oleh Rasulullah SAW. Dipeluk Kanjeng Nabi, bangun tidur, bau wanginya Rasulullah nempel di tubuhnya pemuda ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi niku Pak Bu, disebutkan dalam Maulid Diba, idza marra fi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Nabi itu kalau lewat satu jalan, semua orang tahu jalan ini barusan dilewati Rasulullah. Kenapa? Baunya nempel di mana-mana. Jadi sahabat itu ngerti, oh barusan Nabi lewat sini. Kenapa? Baunya Kanjeng Nabi nih gitu. Wa idza jalasa fi majlisin baqiyatibhu ayaman wa intaghayyab. Nabi itu kalau duduk di suatu majelis, maka bau wanginya nempel berhari-hari, padahal Rasul sudah pulang. Nabi duduk satu majelis, pulang baunya nempel berhari-hari. Wa yujadu minhu ahsanu tibin wa in lam yakun qad tatayyab. Keluar dari diri Nabi bau yang paling wangi meskipun beliau tidak pakai minyak wangi. Nah niki pemuda ini dipeluk kali Kanjeng Nabi Pak Bu. Bau wanginya Nabi nempel di tubuhnya. Sehingga kalau pemuda ini lewat, semua orang tahu, oh barusan Syabun Miski lewat sini, baunya harum kayak Nabi Muhammad SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Loh bayangkan, dimuliakan oleh Allah Pak Bu, menjauhi maksiat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Makanya Pak Bu, kalau kita kepingin punya anak yang menjaga dirinya dari maksiat, ngaji, belajar ilmu agama, wonten para kiai, para ustad, niki diambil ilmunya supaya selamat anak kita daripada maksiat. Coba nek mboten ngaji Pak Bu, ditawari perempuan, yang perempuan ditawari laki, tidak mungkin bisa mengatakan ini akhafullah, saya takut sama Allah. Sing ono nggih mubazir iki ditolak niki. Ngene apa mboten? Nah, makanya penting ngaji. Anak-anak kita ngaji itu membentengi dirinya daripada maksiat. Oleh karena itu para hadirin, hadirat rahimakumullah, orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika pemuda memiliki kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
Nabi mengatakan sab'atun fi dhilli arsyillah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata Rasulullah yang nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Termasuk yang mendapatkan naungan itu Pak Bu, rajulun da'atuhu imra'atun dzatu jamalin wa mansabin faqala inni akhafullah. Kata Rasulullah, seorang laki-laki yang diajak bermaksiat dengan lawan jenisnya, diajak maksiat dengan perempuan, yang perempuan diajak maksiat sama laki-laki, ia mengatakan inni akhafullah, saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Anak kita perempuan mungkin diajak nonton bioskop, dia mengatakan inni akhafullah, saya takut. Saya traktir makan, inni akhafullah, saya takut sama Allah. Nah, anak-anak kita akan bisa mengatakan seperti itu kalau mereka belajar ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka ngaji, kalau mereka belajar, baru bisa mengatakan inni akhafullah. Kalau tidak bisa para hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu para hadirin, dengan barokahnya kita bersama-sama memeriahkan, memuliakan kelahiran Nabi. Begitu pula dengan barokahnya haul para masyayikh kita. Mudah-mudahan tidak bangun dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan masjid kita Darul Falah dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan ibadahnya, makmur dengan rezekinya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melewati sirat dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah liman awsana wastawsana bidu'a wa liman lahu haqqun alaina wa lana wa lakum ya hadirin. Anna yataqabbal du'a wa yu'ajjil bil ijabah wa yuballighna wa yakum hajja bitanil haram wa ziyarah qabri Abdul sallallahu alaihi wasallam wa ana idha alaina wa alaikum sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam ala ma yuhibbu rabbuna wa yardadul jalali wal ikram wa ala niyati anallahu yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal maut adil islam bila mihnatin bihaqqi sayyidi wal tilan wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillah.